di sini ya. Oke, saya rekam. Tapi kita harapannya tadi teman-teman sudah menulis juga supaya yang saya rekam ini tidak langsung melanjutkan dari apa yang sudah kita cerita tadi. Gitu ya. Itu yang tahapan-tahapannya, teman-teman. Untuk kategori-kategori dari trainee-trainee-nya kita. Mungkin saja kalian bisa menghadapi trainee-trainee yang beraneka ragam. Nah, itu perlu penyesuaian dalam menyampaikan materi yang kalian berikan. Oke, yang kedua, metode pelaksanaan. Nah, metode pelaksanaan saya sudah dijelaskan oleh Pak Happy kemarin, tapi ini saya refresh aja, bahwa dalam melaksanakan training dan development, teman-teman bisa menggunakan dua metode secara umum, yaitu off-site dan juga on-site. Off-site itu artinya pelaksanaan pelatihan atau pengembangan itu di luar proses pekerjaannya sehari-hari atau di luar aktivitas normalnya. Kayak gitu. Di luar lapangannya itu. Misalnya, kalau di sales itu kalian ngasih pelatihan tentang selling skill, maka kalau offsite itu bukan pada saat dia lagi nyari customer. Tapi kalau misalnya on-site, artinya kalian mengadakan program pelatihan pengembangan pada saat dia melakukan pekerjaannya sebagai seorang sales, jualannya itu. Oke? Nah, kita bahas dulu metode off-site. Off-site ini yang pertama adalah ceramah direktif, yang biasanya saya bilang sebagai lecturing. Ceramah direktif itu yang seperti ini. Saya ngobrol, kemudian saya memaparkan materi, seperti itu ceramah. Cenderungnya satu arah. Nah, untuk pelatihan-pelatihan soft skill, metode ini nggak cocok belas. Kenapa? Karena dengan metode ini akan ada kecenderungan konsentrasi dan atensi dari trainee itu akan menurun. Loh Pak, terus ceramah direktif ini nggak ada guna. Ini berguna untuk materi-materi yang sifatnya itu tetap dalam arti gini. Topik-topik yang berdasarkan fakta, misalnya pada proses mengajar matematika, misalnya kayak gitu ya. Nah itu kan harus 1 tambah 1 sama dengan 2. Nggak bisa kita melakukan diskusi. Menurut kalian, kenapa kok 1 tambah 1 sama dengan 2? Kayak gitu ya. Ya memang kecuali kalau kita lagi membahas tentang perhitungan 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Kenapa kok bisa 2? Itu ceramah direktif. Yang kedua adalah group dynamics. Group dynamics ini contohnya ya kayak role play, kemudian mini project. Ada case study, itu proses diskusi, atau LGD dan FGD sama simulasi. Tetapi, teman-teman, kalau kalian lihat di sini, supaya memudahkan pemahaman kita, ceramah direktif ini biasanya kami golongkan menjadi diskusi interaktif. Jadi tidak hanya ceramah, tetapi ada proses diskusi interaktif di situ. Ada proses melibatkan peserta, melibatkan trainee, agar supaya mau mengungkapkan pendapat maupun mau menyatakan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Jadi nggak hanya satu arah. Itulah kenapa pada saat kelas begini, biasanya saya itu langsung pointing kalian. Supaya tercipta paling tidak ada diskusi interaktif. Gitu. Sedangkan dua ini teman-teman, biasanya kami golongkan menjadi yang namanya dinamika kelompok. Dinamika kelompok artinya adalah peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok dan akan ada aktivitas fisik. Nah, ketika ada aktivitas fisik, itu kan ada kondisi yang dinamis. Ya, contohnya kayak role play, simulasi, mini project, games, dan sebagainya. Oke, lalu ada metode berikutnya. Metode berikutnya itu namanya outward bound atau biasanya disebut sebagai outbound. Gitu. Nah, outbound ini bukan sekedar main-main doang, teman-teman. Oh, have fun kayak gitu ya. Oh, yang penting kita ada game, kita basah-basahan gitu ya, kotor-kotoran. Nah, itu kan persepsi outbound gitu ya. Enggak.
Outbound, kalau misalnya kalian baca bukunya Pak Jamaluddin atau Jalaluddin Ancol kayak gitu ya, dia menulis tentang efektivitas tentang metode outbound. Nah, outward bound ini adalah sebuah metode dalam proses pelatihan untuk dalam tanda kutip mensimulasikan proses kerja yang sebenarnya. Outward bound ini kita belajar di alam bebas tanpa ada batasan ruang kelas kayak gitu. Nah, jadi meskipun di dalam outward itu dipenuhi dengan games, tetap BO dan KPI harus ada. Bahkan sekarang ada yang dinamakan outbound berbasis kompetensi. Nah, bagi yang tertarik tentang training, apalagi tentang outbound, kita bisa diskusi bareng. Oke, yang berikutnya adalah onsite. Onsite itu adalah lawan kata dari offsite. Kalau tadi offsite itu proses training dan development itu dilaksanakan di luar lingkungan pekerjaan sebenarnya, kalau onsite itu di dalam pekerjaannya itu. Itu ada coaching dan mentoring. Jadi coaching dan mentoring itu kita itu sebagai coach, sebagai mentor, kita memandu orang yang belum bisa melakukan sesuatu. Contoh, kalau kita mau mengcoaching cara penggunaan kasir, gitu ya, alat kasir kayak gitu. Jadi orang ini kita akan dampingi, kita akan coach dia sampai dia bisa. Nah, Pak, bedanya coaching, mentoring, sama facilitator itu apa? Nah, itu akan ada pembahasannya tersendiri. Bila mana kita dikatakan seorang coaching, bila mana kita dikatakan seorang mentor, atau bila mana kita dikatakan seorang facilitator. Nanti kita akan bahas itu. Lalu on the job training. On the job training ini gampangannya adalah pelatihan yang dia kasih yang seakan-akan dia sudah mengerjakan pekerjaan sebenarnya. Contoh, misalnya kalian adalah orang baru gitu ya dalam suatu perusahaan. Nah, kalian akan berprofesi, kalian akan mengerjakan tugas rekrutmen seleksi gitu ya, akan wawancara karyawan. Nah, di dalam program pelatihan pengembangan on-site on the job training, kalian langsung ditempatkan di bagian rekrutmen dan seleksi. Gitu. Kalian langsung diminta untuk wawancara orang. Itu namanya on the job training, OJT. Nah, manajemen training. Manajemen training atau MT ini adalah istilah yang cukup populer di dunia industri sudah dari dulu dan mungkin sampai sekarang. Di dalam manajemen training ini atau MT ini, para calon pekerja atau calon karyawan akan dipersiapkan untuk nantinya mengisi pos-pos di level manajerial. Jadi gampangannya gini, salah satu perusahaan yang saya pernah handle, dia itu punya program MT, program MDP namanya. Nah, di MDP ini, mereka ini akan dikasih, misalnya kalian masuk di perusahaan A ini ya, di perusahaan A sebagai MT atau MDP ini. Waktu training kalian itu 2 tahun. Di dalam 2 tahun ini, teman-teman akan diajarkan teknis pekerjaan kalian, dan juga teknis untuk kemampuan manajemen kalian. Di dalam proses 2 tahun ini, kalian akan diminta untuk mengerjakan berbagai proyek. Nah, di berbagai proyek ini nanti kalian akan dinilai apakah kalian bisa nggak lanjut di perusahaan atau tidak. Jangan berharap bahwa ketika kalian mendaftar MT, misalnya kalian lulusan psikologi, teman-teman lulusan psikologi, oh aku mau daftar MT di perusahaan A. Belum tentu kalian akan ditempatkan dengan pekerjaan di bidang psikologi, misalnya di bidang HRD, belum tentu. Karena kalau namanya MT, kalian akan ditempatkan di berbagai posisi. Ada di bagian operation bahkan, ada di bagian IT, ada yang di bagian accounting, ada di bagian operation, di bagian sales, semua posisi. Karena harapannya ketika kalian lulus dari program MT ini, kalian itu menjadi seorang generalis. Orang yang mampu menguasai berbagai pekerjaan. Loh Pak, aku loh psikologi Pak. Masa aku
bekerja di bidang IT atau aku di akuntansi, kan aku nggak punya pengalaman, Pak, nggak punya pengetahuan. Nah, itu nanti ada kebijakan dari HRD untuk menempatkan meskipun kamu di bagian IT, yang related dengan background-mu tuh apa sih? Contohnya kayak gini, ada lulusan IT, dia ditempatkan di HRD. Kenapa? Karena pada saat dia ditempatkan di HRD, tugas utamanya adalah developing system untuk rekrutmen seleksi online. IT-nya kepake, tapi dia harus belajar tentang HRD, yaitu apa? Tentang program rekrutmen dan seleksi. Kayak gitu, teman-teman. Atau misalnya, sales, dia background-nya itu sales. Nah, tapi dia ditempatkan di bagian finance, atau di bagian accounting, atau bagian purchasing. Kok bisa? Loh, background-nya kan sales. Iya, background-nya sales. Tapi dari background pendidikannya, dia itu bisa menguasai purchasing, bagian pembelian. Ya udah, nanti di dalam program MT ini dia akan dipekerjakan di bidang purchasing kayak gitu. Kalau teman-teman ada pertanyaan langsung disela aja, gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian ingin tanyakan apapun, monggo langsung ditanyakan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu tentang metode pelaksanaan. Monggo. Saya mau tanya lebih ke yang tadi sih Pak. Maksudnya kesimpulannya ya, kalau dari semua tahapan perkembangan tadi itu kayak orang-orang itu enggak mau langsung mendengarkan banyak ceramah, jadi lebih suka langsung itu praktek aja di lapangan. Enggak gitu loh, atau ada sensitivitasnya yang berbeda-beda. Oke, good questions. Betul, pertanyaan yang bagus. Nah, kembali lagi seperti yang tadi saya bilang, kita harus sensitif, kita harus memahami trainee kita itu siapa. Karakternya itu bagaimana. Kalau misalnya karakternya atau kebanyakan trainee kita adalah orang dewasa atau let's say remaja ke atas, ya maka kita harus melakukan pendekatan andragogi. Andragogi itu adalah metode pembelajaran orang dewasa di mana penekanan utamanya pada implementasi topik tertentu, implementasi teori tertentu. Teori harus disampaikan, yes, itu konsep, itu dasar kita berpijak. Betul. Tetapi dalam kita mendeliver, itu harus banyak menggunakan contoh-contoh konkret. Loh Pak, kalau misalnya ceramah nggak efektif loh Pak. Sometimes itu akan bisa efektif hanya dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, ketika kita akan menjelaskan tentang, kita mau training tentang konsep selling skill. Boleh di awal 10-15 menit kita cerita tentang definisi konsep dari selling skill kayak gitu. Tetapi setelah itu kita harus menampilkan contoh-contoh konkretnya bagaimana. Begitu yo, kira-kira yo. Ceramah tetap boleh kalau kalian mau jelaskan konsep dan harus menjelaskan konsep. Karena kan teori itu dasar berpijaknya kita. Begitu teman-teman. Clear ya, Yo ya? Clear, Pak. Oke. Yang lain, silakan. Ada pertanyaan teknis apa? Atau apa pengalaman-pengalaman yang pernah kalian alami? Cek, kok ini error ya? Anak-anak kelas C, kelas TNDC, kayaknya ini mengalami hal yang serupa waktu kita kelas kemarin, Rek. Gini, aku tak izin keluar, terus tak restart komputerku, karena PPT-nya itu udah nggak keluar. Adakah yang bisa kasih saran ini caranya piye? Mana dia? Oke, bisa ternyata. Astaga. Yo, sabar yo. Oke, ini. Itu saya lanjutkan dulu ya. Metode pelaksanaan on-site sudah, on the job training. Nah, yang terakhir adalah vestibul atau laboratory training. Jadi ini biasanya digunakan untuk pelatihan-pelatihan yang menggunakan laboratorium. Jadi tapi jangan bayangkan laboratorium ini kayak di lab science gitu ya. Laboratorium ini ya di lab komputer atau kalian
mau pelatihan SPSS, training SPSS. Nah, onsite ini yang dipergunakan. Gitu. Oke, lanjut. Di dalam teknis pelaksanaan, kita juga harus ngomongin tentang fasilitas pendukung, teman-teman. Jangan pernah meremehkan fasilitas pendukung, karena contohnya kayak tadi tuh barusan, ya kan? Misal, saya lagi kasih training di sini. Lalu, tiba-tiba, saya error kayak gini. Dan itu terjadi beberapa kali. Mungkin saya pengen tanya di sini, Leno masuk nggak ya? Leno ikut nggak di sini, Leno? Oh, Leno ada. Halo, Leno. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, Leno, akhirnya suaramu kedengaran sekarang, Leno. Leno, apa yang kamu rasakan minggu lalu, Leno, ketika saya bilang, Leno ini nggak aktif, nggak kedengaran suaranya, tapi ternyata di laptop saya yang error, Leno? Gitu, Pak. Saya bingung sih, kan juga nggak tahu, Pak. Padahal saya sudah bicara. Jadi saya kurang, ya ngerasainnya ya, bingung-bingung gimana gitu. Apaan sih Pak Kendi? Aku loh udah ngomong kayak gitu ya. For your information, teman-teman, selain kelasnya Leno, ada kejadian yang sangat parah ya minggu lalu. Jadi pada saat kelas, laptop saya itu error. Saya ngomong, kalian bisa dengar. Kalian ngomong, saya nggak bisa dengar. Oke? Lalu, saya tanya dong ya, kan biasa ya pointing ke kalian. Terus saya tanya ke Leno, Leno, apa pendapatmu tentang, saya lupa tentang apa ya Leno itu ya? Aku kok lupa ya. Tentang apa, Ngono? Ternyata Leno tuh udah jawab. Terus, karena kan saya kan nantikan jawabannya Leno kayak gini. Nggak jawab-jawab. Gue tak pikir dia offline kayak gitu. Ya udah, aku pindah ke anak yang lain. Ke Axel kalau nggak salah. Oke, Axel, silakan Sel, jawab Sel. Lah ternyata Axel juga nggak aktif. Setelah dicek itu komputer saya yang rusak. Nah, akhirnya proses pembelajaran menjadi terganggu, diskusinya melalui chat. Kayak gitu, teman-teman. Nah, fasilitas pendukung ini juga sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran, sehingga perlu kalian perhatikan. Apa aja? Yaitu sarana dan prasarana apapun yang digunakan untuk proses delivering. Baik, ini standar ya. Jadi, menurut teorinya, fasilitas pendukung ini dibagi menjadi dua, yaitu instrumen dan juga setting. Instrumen sebenarnya gampangannya adalah alat-alat yang digunakan untuk mendukung proses training. Misalnya kalau online ya udah komputer atau laptop, sinyal, kuota, browser atau aplikasi, PowerPoint yang digunakan dan sebagainya. Kalau misalnya di lapangan online, offline kayak gitu, lembar kerja, materi yang akan digunakan, equipment misalnya ya gitu ya. Sedangkan kalau setting ini terbagi menjadi yang saya bold ini teman-teman. Tempat, waktu, pencahayaan, sounds, kelembapan, tinggi gitu ya, altitude. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam membuat sebuah pelatihan. Loh Pak, ngapain kok Pak pencahayaan itu perlu ditentukan? Logikanya gini, kalau kalian pernah ikut pelatihan di hotel nggak? Belum pernah. Ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah. Kalau di hotel-hotel tertentu, kan kalau misalnya dia itu cahayanya koyok remang-remang, itu kesan yang terbangun apa sih? Hotel itu? Kalau remang-remang, apa? Horor. Oh, duduk horor ya, ini positif malahan dong. Duduk horor ya. Jadi apa gitu? Kesannya mewah. Kayak kuning kayak gitu kan, terus agak redup-redup gimana gitu ya. Itu kesannya mewah. Begitu juga di ruang trainingnya. Karena mungkin mereka mau menghadirkan itu kesannya mewah, akhirnya lampu yang digunakan itu rodok-redup. Teman-teman, lampu redup kayak gitu, yo apa cara bacai? Apalagi training kalian tuh udah tua-tua misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian lampu redup, efeknya apa sih? Ngantuk nggak? Ngantuk toh? Terus kita membahas tentang suatu topik yang dalam. Strategi untuk membangun kedamaian sosial. Wow, abot kayak ngono ya, Tre. Pasti nggak akan efektif. Oke, selain itu, waktu. Waktu kita perlu nentuin, day or night. Kenapa ini berpengaruh?
Waktu siang, waktu malam itu akan berbeda teknisnya. Kenapa? Waktu siang mungkin kita akan melakukan aktivitas-aktivitas yang banyak gerakan kayak gitu ya, atau aktivitas-aktivitas yang misalnya belajar teori atau belajar konsep itu bisa dilakukan di siang hari. Kalau malam itu jangan kalian kasih materi yang berat-berat. Ini boleh sambil dicatat ya teman-teman ya, supaya kalian ada bayangan untuk teknisnya. Malam itu digunakan untuk sesi-sesi yang kayak gimana? Aktivitas yang kayak gimana kalau malam? Sore ke malam? Refleksi. Refleksi, apa lagi? Kalau malam? Sore ke malam lah, jam sesi sore ke malam. Selain refleksi, apa lagi? Bonding, betul, bonding. Jadi membangun kedekatan antara peserta pelatihan. Karena kan sudah seharian belajar gitu ya. Nah, akhirnya malamnya itu dipakai untuk bonding, betul. Nah, situasi-situasi itu yang perlu kalian tentukan, teman-teman. Humidity, kelembapan. Nah, humidity meskipun kalian sudah pasang AC bagus itu ya, tapi kelembapan itu juga, suhu lah, bukan humidity aja, tapi suhu. Itu juga bisa menentukan proses pembelajaran. Kalau misalnya kalian belajar dalam situasi yang panas, itu nggak bisa. Bawaannya itu emosi mulu. Kalau kalian belajar atau dilatih dalam proses yang dingin, itu bawaannya apa? Pengen turu. Kayak gitu. Itu diperhatikan. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang paling seru. Kalau sebagai seorang eksekutor ataupun seorang desainer, selalu pegang di prinsip kalian plan the unplanned. Artinya apa? Plan the unplanned. Apa artinya? Plan the unplanned. Apa artinya plan the unplanned? Selalu siap terhadap segala hal yang tidak disiapkan. Oh, selalu siap dengan hal yang tidak terduga, selalu merencanakan apa yang tidak terduga. Berarti kita harus bikin plan B dong, Pak. Sometimes dalam aktivitasnya teman-teman, plan B itu juga bisa miss. Yang harus kita lakukan apa? Ya udah, banyak-banyaklah jam terbang. Nanti merencanakan yang tidak terencana, betul. Seiring berjalannya waktu, teman-teman pasti punya imajinasi, pasti punya pengalaman, pasti punya insight-insight. Ketika sesuatu itu tidak berjalan sesuai dengan rundown, itu apa yang bisa kalian lakukan? Gantinya seperti apa? Saya pernah tahun lalu sebelum COVID, kita itu sudah planning akan outbound di LDK gitu ya, akan mengadakan LDK di Bogor. Mulai dari jam 9 apa jam 10, jam 9 lah, gitu, siang. Gitu. Ternyata pesertanya itu dari Jakarta, dia mau ke Bogor, busnya itu nggak bisa naik. Karena kan kalau di Bogor itu kan kayak di sini toh, kayak di Batu itu loh, di daerah Malang, tanjakan. Ininya nggak kuat. Singkat cerita, itu kita molor sampai, tebak jam berapa? Jam 17.00. Oke, rencananya jam 9-an, ini mulainya jam 17.00. Yang terjadi adalah semua desain yang sudah kita tata sedemikian rupa, itu harus kita change, benar-benar kita rubah. Dan itu akan berdampak pada BO dan KPI-nya. Loh Pak, caranya gimana dong Pak? Selalu ketika ada permasalahan kayak gitu, kendala di lapangan, ingat pada BO KPI kalian. Itu toai. Ketika ada permasalahan kayak gitu, langsung buka modul kalian. Lesson plan kalian langsung buka. Oke, BO dan KPI mana yang miss di sini? Yang kita nggak eksekusi. Oke, KPI yang tidak tereksekusi, ada KPI 1, KPI 2, KPI 3. Baik, KPI 1, 2, 3 ini akan kita rubah ke sesi mana? Atau akan kita masukkan ke sesi mana? Metodenya apa? Loh Pak, masa segampang itu? Susah, saya nggak bilang gampang. Nah, itulah kenapa kita perlu jam terbang. Dan perlu pembiasaan. Pak, khawatir dong Pak kalau misalnya akan kejadian kayak gitu. Yo iyalah. Yo opo kalian sudah desain dari jam 10, jam 9 ke jam 17 udah berapa aktivitas itu, ya. Itu yang terjadi. Nah, tapi itu normal-normal aja ketika teman-teman nanti some days beraktivitas sudah terbiasa untuk di dunia training. Itu normal banget, teman-teman.
Yang penting, plan the unplanned, fokus pada BO KPI kita. Kembali pada BO KPI kita. Itu hanya masalah metode. Gitu teman-teman. Itu namanya plan the unplanned. Aktivitas kedua. Aktivitas kedua adalah memfasilitasi. Sekarang kita akan bahas tentang facilitating. Facilitating itu tercakup 4 hal. Dalam memfasilitasi, kalian harus pahami 4 hal. Pahami dan latih. Pertama adalah facilitating skills. Kedua, verbal skills, body language, dan responsiveness. Seperti yang saya sudah bilang tadi. Nah, kalau ada pertanyaan, langsung ditanyakan karena kita nggak bisa praktek. Gitu ya. Nanti kalian praktek di tempat kalian masing-masing. Ingat, gini teman-teman. Kalau kita menjadi seorang facilitator, posisi kita itu begini. Ini adalah materinya. Materi training ini. Oke? Sedangkan ini adalah proses. Nah, ini peran. Orang yang berperan lebih banyak untuk mendeliver konten atau mendeliver materi, itu disebut sebagai expert. Itulah kenapa expert ini biasanya itu mereka itu langsung to the point, direktif, langsung lecturing, nggak pakai yang namanya diskusi interaktif, nggak pakai yang namanya itu dinamika kelompok, enggak. Mereka langsung menyampaikan ekspertisnya di bidang apa, dia langsung deliver kontennya. Sedangkan kalau orang yang mendeliver konten, tetapi dia juga memahami proses, itu namanya coach. Nah, fasilitator itu lebih fokus pada bagaimana dia memfasilitasi proses pelatihan pengembangan yang sedang berlangsung. Loh Pak, berarti fasilitator nggak perlu tahu konten dong Pak? Loh, perlu paham. Tetapi fasilitator ini tidak terlalu digunakan untuk mendeliver materi. Contoh, kayak Ella menjadi fasilitator ke anak-anak gitu ya. Misalnya yang trainernya adalah Thomas. Jadi Thomas itu yang menyampaikan materi. Thomas itu adalah expert. Ella adalah fasilitator. Ella hanya memfasilitasi kita untuk memahami apa yang disampaikan oleh Thomas. Misalnya Ella yang akan masuk ke kelompok kecil untuk ya opo. Tahu tadi bahas apa aja. Kalau misalnya ada orang yang nggak tahu, maka Ella yang bertugas untuk jelasin. Kayak gitu. Itu fasilitator namanya. Itu peran kita. Itu dulu yang perlu kita tahu, teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin tentang skills facilitating, itu adalah kemampuan kita untuk inquiry atau penggalian. Jadi, jangan tanamkan konsep di kalian, seorang facilitator tugasnya hanya untuk centang-centang KPI. Enggak. Kan kalau misalnya kalian jadi fasilitator, kalian kan, centang-centang KPI aja, itu tugasnya fasilitator. No, bukan. Tugas kalian atau keterampilan yang harus kalian punyai adalah kemampuan untuk probing, menggali, kepo dengan jawabannya dia. Gitu. Kalian menggali, oke, misalnya ya, ini tak contohkan. Thomas, apa yang Thomas sudah pelajari tentang materi dan teknis hari ini, teknis pelaksanaan? Apa aja yang Thomas pelajari? Ya, jadi lebih mengarah ke pemahaman secara keseluruhan sih Pak, bagaimana TND itu dari awal di konsep, terus bagaimana kita sebagai trainer itu memahami trainee kita, terus tools-tools apa yang trainer itu juga harus persiapkan dalam mendelivery materi, seperti itu sih Pak. Oke, thank you Thomas. Nah, biasanya kita cuma sampai di situ, ya kan? Oke Thomas, makasih ya. Oke Ella, silakan lanjut. Nah, kita bukan memfasilitasi itu. Ketika kita menjadi seorang fasilitator, kita harus kembali ke Thomas untuk menginquiry jawabannya dia. Contoh kayak gini. Oh iya Thomas, tadi Thomas bilang trainer itu harus memahami ya trainee-nya ya. Benar ya? Nah, maksudnya gimana sih Thomas? Boleh diceritakan lebih lanjut? Nah, itu contohnya. Udah, itu pre-memory. Thomas pre-memory. Itu contohnya teman-teman. Jadi di probing lagi jawaban dari si orang-orang itu. Nah, sekarang teknisnya.
di lapangan. Gimana caranya untuk menginquiry dan menggali. Ini kita ketika menjadi seorang fasilitator, konsentrasi kita itu harus tinggi. Kalau kalian merasakan lapar, ngantuk, capek, itu harus diatasi. Kenapa? Karena inquiry, penggalian data, probing, itu dilakukan terhadap dua hal. Yang pertama, terhadap kata kunci yang dia sampaikan, sehingga kita harus tahu, misalnya tadi dari jawabannya Thomas, kata kunci apa yang Thomas sudah ceritakan, dan itu kita gali lebih dalam. Yang kedua adalah perkataan Thomas apa yang nggak jelas, itu kita clarified, kita klarifikasi, kita konfirmasi. Oke? Nah, lalu how-nya, ya udah kita tanya langsung ke dia, tetapi dalam proses ini, teman-teman, kalian harus bisa berpikir double. Dalam arti double gini, kalian fokus pada jawabannya Thomas, tetapi kalian juga fokus pada KPI yang ingin kalian capai. Sekaligus menganalisis apakah jawaban Thomas tadi sudah memenuhi KPI yang kalian harapkan. Gitu. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya, teman-teman ya. Berikutnya, etik emik, topi berpikir, harus bisa berpikir disasosiatif. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, bagaimana kita itu bisa mengkaitkan apa KPI-nya kita dan apa jawaban dari trainee-nya kita. Nah, kalau pelaksananya gimana? Tekniknya gini, teman-teman. Pada saat kalian memfasilitasi, ini offline ya, misal Thomas ngomong, kita akan fokus mata kita ke siapa? Biasanya ke Thomas, bukan ke Thomas. Kalau misalnya Thomas lagi ngomong, kita fokus ke Thomas, tetapi sepersekian detik kita harus lihat ke yang lain. Kenapa? Kenapa kira-kira? Jadi kita, misalnya, sekarang Ella lagi ngomong. Saya lihat ke Ella, tetapi sepersekian detik saya harus gini. Misalnya Thomas, kalau di layar saya, Thomas ada sebelah kiri saya. Ella lurus tegak dengan kamera saya di sini. Ella lagi ngomong, kayak gini. Saya harus lihat ke Thomas. Oke, beda nggak? Coba kalian lihat mata saya, bola mata saya gitu ya. Kan ini kan ke Ella. Ella lagi ngomong. Coba lah, jelaskan tentang Pancasila, lah. Sila pertama apa, lah? Ketuhanan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih Ella. Jadi menurut Ella, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ya. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Agak kelihatan ya, karena kita online, jadi nggak terlalu kelihatan memang. Kenapa kok harus seperti itu? Harus ada melihat ke sisi yang lain. Coba teman-teman, silakan. Kenapa harus ada eye contact seperti itu? Iya. Supaya mungkin kalau menurut saya sih supaya kan kalau misalnya trainingnya kan nggak cuma saya atau nggak cuma orang itu aja, banyak orang juga yang ada, banyak juga training di dalamnya gitu. Saya mungkin di dalam kelompok gitu, jadi seakan-akan tuh yang dianggap itu bukan cuma Ella, tapi ada Thomas, ada yang lain gitu juga. Mungkin gitu, Pak. betul sekali. Betul Ella, betul Tobi, dan juga Percy. Supaya orang-orang lain itu, trainee yang lain itu merasa diperhatikan dan feel included. Merasa dianggap. Karena kalau kita sudah terpaku pada seseorang, orang yang lain akan merasa ngaps kita di sini. Wong DE cuma tertarik sama Thomas kok kayak gitu. Gitu ya. Apalagi kalau misalnya Thomas dianggap kakak famous. Wow, Thomas jangan sekali-kali menggunakan hanya melihat ke satu orang saja Thomas. Nanti banyak yang iri ke kamu Thomas. Kalian semua, Pak. Thomas ini memang salah satu kakak Fasil yang sering banget dipelukan gitu ya. Mantap kakak Thomas ini ya. Oke, gitu teman-teman.
Lalu berikutnya, nah verbal skills ini ya standar ya, tadi yang sudah kita bahas tadi, pronunciation harus jelas, volume itu, speed akan menentukan bagaimana kesan trainee kita terhadap apa yang kita omongkan. Tuh. Tapi ini bisa dilogika sendiri, saya agak screening aja. Elaborating, yaitu tadi ya, elaborating artinya kita mencoba mengelaborasi apa yang dikatakan oleh trainee dan apa yang konsep yang akan kita tawarkan itu kita jadikan satu kesimpulan. Jadi kayak tadi misalnya selalu kalau misalnya ada yang ngomong, misalnya tadi Tobi chat ya, Tobi chat sama Pesi chat, biar merasa diperhatikan, biar yang lain juga feel included kayak gitu. Nah itu namanya elaborating. Kita sebagai trainer, sebagai fasilitator, kita mengungkapkan kembali pernyataan dari trainee, lalu kita menambahkan apa pendapatnya kita atau kita argumentasinya kita, gitu. Sehingga apa? Sehingga akan trainee itu kembali akan merasa, oh jawabanku dianggap. Jangan sampai misalnya nih tadi Tobi jawab, terus saya langsung saya tidak menganggap jawabannya Tobi. Akhirnya ketika saya tidak menganggap jawabannya Tobi akan demotivated. Akhirnya ketika kita ada proses tanya jawab berikutnya, dia nggak mau aktif. Itu namanya elaborating. Kemudian paraphrasing itu sama kayak ini ya, kita mencoba untuk meng-clearkan statement-statement dari trainee yang nggak jelas. Body language. Tubuh itu berbicara. Oke? Tubuh itu berbicara. Sikap berdiri, sikap duduknya kita itu bisa menentukan apakah trainee itu akan respect ke kita apa enggak. Masalahnya adalah ada di antara kita yang mungkin bungkuk, ya enggak? Siapa yang merasa bungkuk di sini? Jadi kalau berdiri itu nggak bisa tegak, bungkuk gitu. Ada nggak di sini? Saya, ya, sama. Aku juga pembawanya kayak gitu. Memang karena dari turunan, dari orang tua. Jadi misalnya kita ngobrol kayak gitu ya, ini saya udah lama nggak ngajar kalian offline gitu ya. Tapi kalau kalian sempat perhatikan kalau saya ngajar, biasanya saya berdiri itu gini loh, agak bungkuk. Nah itu memang pembawaan. Tapi sebagai seorang trainer, kita wajib perlu recognize itu. Kita perlu untuk aware dengan itu. Apa kesannya? Saya berdiri dengan seperti ini. Oke teman-teman, baik. Kita akan mulai pembahasan kita hari ini dengan yang kedua. Oke teman-teman, kita akan mulai pembahasan hari ini. Nadanya mungkin sama, tapi bahasa sikap berdiri saya beda. Apa yang message apa yang tersampaikan ke kalian? Atau kesannya seperti apa? Yang pertama gimana, yang kedua gimana? Rasa semangatnya kayak kurang. Betul Nando sama Tobi. Kerasa kayak misalnya kita itu ya apa adanya aja dalam membawakan materi. Kayak gitu. Ya. Asertif ya tahu ya. Ngomong tapi tidak melukai perasaan orang. Nggak agresif. Ada loh trainer-trainer itu yang mulutnya itu suangar. Kita ini harus bisa berjuang, harus bisa mencapai sales yang bagus. Kayak gitu. Kalau misalnya kalian nggak bisa mencapai, trainer kayak gitu. Saya pernah dapat tandem trainer kayak gitu, terus tak tanya, loh Pak, Bapak nggak wedi dah Pak? Misalnya Bapak ngomong kayak gitu, yo beno ae, ben mereka uteknya itu kebuka kabeh. Weh, dia ngomong sesama pembicara itu ngomongnya kayak ngono Pak. Beno ae. Ben uteknya itu kebuka. Kita sing dengar itu kan ngelus dodol gitu ya, apalagi peserta gitu. Oke, jadi tetap asertif. Pilih bahasa-bahasa yang sesuai. Tapi bukan berarti kalian menggunakan bahasa yang sangat-sangat sopan, yang sangat-sangat halus, sangat-sangat EYD. Bapak Ibu yang terhormat dan terkasih, baik hari ini kita akan segera memulai pelatihan kita tentang training selling skill. Apakah Anda semua berada dalam keadaan yang sehat? Apa yang terjadi teman-teman kalau kayak gitu? Macam persekutuan doa Pak jadinya. Kayak memang
Itu pun hati-hati penggunaan bahasa kalau kalian itu training di misalnya pemuka agama atau orang-orang yang secara pride-nya itu tinggi. Hati-hati. Jangan sampai kalian itu ngomong kankon-kankonai atau apa itu. Wah, nggak dianggap pasti kalian. Dampaknya kayak ngono. Jadi tetap yang saya bilang tadi, responsif. Empatilah dengan trainee kita. Mereka itu levelnya apa? Kalau levelnya itu sosial menengah ke bawah, gunakan bahasa sosial menengah ke bawah. Kalau dia anak-anak sosial menengah ke atas, gunakan sosial menengah ke atas. Kalau dia misalnya anak-anak tangsel, gitu ya, apalagi anak-anak gaul ya, tangsel ya, tangsel itu kan, ya gunakanlah bahasa-bahasa yang gaul kayak gitu. Responsif di situ. Oke, berikutnya kostum. Kalian merasa nggak kalau kalian sidang skripsi, kostum kalian nggak oke, kalian jadi nggak pede? Atau gampangnya gini, kalau kalian ngedate, kalian nggak pakai kostum yang terbaik, kalian feeling insecure atau feeling secure? Apalagi cewek mungkin ya. Kalian tidak menampilkan pas kalian ngedate gitu dengan cowok yang kalian suka. Misalnya kalian akan ngedate dengan Kim Jong Un. Kim Jong Un nggak realistis gitu ya. Dengan sesuatu yang kalian suka. Kan pasti akan menampilkan kondisi yang terbaik. Karena dari kondisi yang terbaik itu kita akan lebih pede. Sama. Dalam training, ketika kalian akan play, itu kostum kita hanya akan menentukan tingkat kepercayaan diri kita. Kostum ini bukan hanya baju, celana pun demikian, teman-teman. Rambut pun demikian. Jujur saya tuh juarang banget. Tidak pede sama sekali, ketika kondisi rambut saya seperti ini, habis potong, ketok botak, akhirnya kelihatan kayak telur yang bakal menetas, itu nggak pede blas, kayak gitu. Dan itu akan menurunkan tingkat kepedean, teman-teman. Nah, itu yang kalian bisa perhatikan nanti pada saat kalian akan play kostum, penampilan fisik. Kemudian motion sama movement. Mungkin kalau online gini nggak akan terpengaruh. Tapi kalau misalnya nanti di offline, kalian keliling-keliling kayak gitu ya. Imagine kalian di panggung, terus kalian dari kiri ke kanan kayak setrikaan. Kira-kira apa yang terjadi dengan kepalanya trainee? Mereka pun akan kayak setrikaan gitu ya, kanan kiri. Lama-lama tengeng mereka. Berdiri aja di satu sisi. Kemudian aku sulit untuk mempraktekkan karena online gitu ya. Tapi ada beberapa waktu kalian maju ke depan, mundur lagi, kayak gitu. Tapi hati-hati, motion movement ini tolong perhatikan. Pernah teman-teman, ini kejadian yang memalukan banget, gitu ya. Sudah asik untuk menyampaikan materi, saya pakai motion and movement, saya mundur-mundur dong ya, nggak pakai lihat ke belakang. Nabrak LCD-nya itu jangkung. Wah, itu panitia antara mereka bilang, nggak apa-apa pak. Tapi saya lihat ekspresinya, gaple, iki cuatu, iki LCD nih. Jadi hati-hati teman-teman pada saat kalian motion dan movement ya. Kode sinyal. Dalam pelatihan biasanya kan ada kan yang pakai angkat-angkat kan, pakai angkat waktu gitu kan, atau gini-gini gitu ya. Terus trainingnya gini-gini, ya itu kode atau sinyal. Gitu. Responsif, ya ini yang maksud saya. Bagaimana kita jeli untuk berempati dengan trainingnya kita. Contoh konkret, silakan kalian jawab. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Trainee kalian karyawan. Apa bentuk responsiveness dari kalian? Waktu sudah setengah. Apa? Isoma. Sholat, makan, istirahat. Persilahkan mereka untuk misalnya, oke, bagi teman-teman yang muslim, bisa sholat. Kayak gitu. Itu bentuk responsiveness-nya kita, bentuk empatinya kita. Atau kita lihat misalnya Thomas udah garuk-garuk kepala gitu ya, udah bosen, kita paham. Oh, anak-anak ini sudah bosen. Makanya kalau kalian on off cam kayak gini, saya nggak bisa paham, saya nggak bisa berempati sama kalian, tidak tahu kondisi kalian seperti apa. Jadi tak lanjut terus saya materi kayak ngono. Nah, supaya saya bisa paham dengan kondisi kalian on cam lah. Enak ya maksudnya ya. Mana ya? Nah,
Improve bisa, nggak apa-apa. Kalian mau bikin improvisasi bisa, tapi tetap ujung-ujungnya pada BOKPI. Komunikasi aksi ya tadi yang saya sudah jelaskan bagaimana kita bisa bercerita dengan trainee, kita bisa menggunakan bahasanya trainee menjadi bahasanya kita elaborating, itu responsiveness. Aktivitas ketiga. Nah, ayo dong aktivitas ketiga ini saya minta tolong kalian on cam dong. Yuk, yang bisa dong. Ayo, Rek. Yuk. Nah, saya mau tanya, Nadia ada di sini nggak, Nat? Nadia, halo. Halo Pak, ada Pak. Nat, kamu kenal yang namanya Al-Anas nggak, Nat? Iya Pak, saya kenal sekali. Kenal sekali ya. Itu siapa sih? Kayaknya Itu seangkatan. iya Pak, seangkatan. Ini saya borong dia hari ini sebagai sharing experience-nya kita loh. Oh, oke, Pak. Pak Happy saya izin, belum info ke Pak Happy, saya ajak 2 kakak kelas mereka yang biasanya mengadakan pelatihan supaya mereka bisa sharing experience-nya mereka. Sehingga mereka bisa, teman-teman bisa belajar bagaimana sih cara untuk memfasilitasi. Kemudian saya mau minta juga teman-teman, kita nggak ada perjanjian ya, awalnya ya, kita nggak ada setting apa-apa ya. Jadi saya pengen minta ke Nathanael, sama ke Klorinda, yang pernah menjadi fasilitator untuk karyawan. Oke, nanti kalian juga akan sharing bagaimana pengalaman kalian pada saat kalian menjadi fasilitator bagi karyawan. Karena setelah ini teman-teman yang ada di sini kan akan kerja dan someday kalian kan akan bekerja gitu ya. Gimana sih caranya? Oke, jadi Klorinda sama Nathan dipersiapkan ya, sharing pengalaman kalian aja. Oke, yang pertama saya ajak Yohanes Ardianto. Kak Ardi, halo Kak Ardi. Sore, ya, Pak. Sore. Sore Pak Happy, kabar? Selamat sore, kabar baik, selalu happy. Lama tidak berjumpa. Iya, sampai jumpa lagi. Oh tidak dong, belum ya? Kenapa sampai jumpa lagi? Berpisah, dia baru datang ini. Nah, Pak Happy lagi, Pak Ardi lagi. Oh iya, Bapak Guru sekarang ya. Pak Ardi ini adalah salah satu fasilitator yang biasa saya ajak. Dia ini yang biasanya handle project, gitu ya. Nah, Kak Ardi saya minta untuk sharing ke teman-teman bagaimana pengalamannya mendesain dan juga mendeliver training dengan segala kompleksitas dan dinamika yang ada. Oke, Kak Ardi, waktu dan kesempatan dan layar saya silakan. Monggo, Kak Ardi. Oke, terima kasih Pak Kendi. Oke, selamat sore semuanya. Tadi Nadia nyapa aku lewat chat ya. Hai Nat, lama nggak jumpa. Oh, dibuka kok. Private aja itu, jangan dibuka. Nggak apa-apa, Nat. Oke, perkenalkan dulu semuanya. Namaku Yohanes Ardianto. Ya, aku sudah lulus. Aku angkatan sangat tua. Yang pasti tidak setua Pak Kendi sama Pak Happy. Jadi aku angkatan 2014. Aku diminta Pak Kendi untuk sharing kompleksitas menjalani proyek ya, fasilitator. Oke, sebenarnya ketika kalian kerja di lapangan itu akan sangat-sangat kompleks yang terjadi. Teori-teori yang tadi disampaikan oleh Pak Kendi sama Pak Happy mungkin sebelum-sebelumnya itu mungkin bisa saja kalian rodok miss pada saat praktek di lapangan. Kita harus seperti yang Pak Kendi jelaskan tadi harus ada sesekali improve ya. Bahkan salah satu mentor tuh mengatakan bahwa gini, ketika kita kerja di lapangan, kita harus make it perfect tapi zero mistake. Jadi kita harus sempurna tapi harus 0 kesalahannya. Ya, karena kita kan klien tahu hanya bahwa kita mengadakan dan membuat acara, melaksanakan acara itu sangat-sangat menyenangkan buat mereka dan bermanfaat untuk mereka. Mereka nggak peduli kita di balik layar kerja keras, banting tulang, harus angkat sana, angkat sini. Itu klien tidak peduli. Jadi kita harus menampilkan
sesuatu yang perfect di hadapan klien. Ketika kita di lapangan pun harus fleksibel, seperti yang katanya Pak Kendi tadi jelaskan, harus fleksibel, harus bisa skill-skill ya. Skill-skill yang dibutuhkan oleh fasilitator juga harus ada. Bahasa tubuh mungkin, terus bahasa yang digunakan, gerak tubuh, body language, terus materi, penguasaan materi yang akan kita bawakan, itu juga harus dikuasai benar-benar. Itu sih ya. Terus apa lagi ya? Mungkin gini aja sih Pak Kendi, itu kurang lebihnya sih itu, kompleks bahwa kita begitu kompleks bahwa di lapangan kadang tidak seindah teori, bahkan lesson plan yang seperti curhatnya Pak Kendi tadi, jam berapa bisa moro-moro berubah total. Bahkan pada saat training, aku dulu pernah, kita harusnya outbound, tapi seketika cuaca tidak mendukung, harus hujan, harus seperti apa, kita harus muter otak, itu juga pernah terjadi. Oke, mungkin gini. Mungkin kalau teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung bertanya, jadi aku lebih enak. Oke Pak Ken, gitu aja. Ada nggak Kak tipsnya pada waktu Kakak kan belajar TND gitu ya, Kardi ya. Pas pertama kali Kakak ikut training gitu ya, kan pasti ada ketakutan atau ada apa gitu ya, takut nggak bisa menguasai. Nah, teman-teman kan berada di posisi ini nih sekarang. Betul. Apa sih tips yang bisa Kak Ardi kasih buat teman-teman ini? Silakan. Oke. Tips ya, pasti awalnya pasti grogi, nervous gitu ya. Apalagi kayak sekarang saya disuruh sharing, kayak berasa orang yang sangat-sangat experience, padahal ya nggak experience banget. Padahal di sini ada yang lebih experience, ada Pak Kendi, ada Pak Happy, itu lebih experience. Terus bahkan Nadia itu juga asisten dosen mungkin, terus sering ikut sana-sini. Pertama kita harus pede. Ya seperti yang dijelaskan Pak Kendi tadi kan, Pak Kendi menyebutkan kita harus pede. Kita harus pede dengan kemampuan kita. Kita harus pede dengan kita sebelum maju ke lapangan, istilahnya maju ke medan perang untuk mengadakan training gitu ya, kita harus menguasai materi training kita apa aja. Oh jam sekian ini, sesinya ini, terus perlengkapannya ini. Bahkan kalau saya pribadi sebelum maju ke medan perang, kalau saya pribadi ya boleh contoh boleh enggak, kalau saya malah kayak duduk diam dan membayangkan alurnya training itu seperti apa? Tak bayang no. Satu-satu. Sesi pertama pembukaan nanti gini. Aku harus ngomong seperti apa. Terus nanti aku harus siap bahwa responnya trainee kita seperti apa. Ada yang cerewet, ada yang omongannya bencekno. Apalagi kalau kita trainee kita itu karyawan, lapangan, buruh. Ya kita juga harus siap, apalagi yang cewek-cewek digoda sedikit-sedikit pada saat di lapangan juga bisa terjadi. Jadi aku membayangkan dulu supaya nanti ketika hari H saat saya turun di medan perang itu tadi ya, siap. Oh, aku harus seperti ini. Yang penting sih pede aja. Ketika kita menguasai, pasti akan berjalan lancar. Itu sih kalau tips dari aku, bayangkan. Kalau aku sih bayangkan. Bisa ditiru, bisa tidak. Berarti memvisualisasikan alur pelaksanaan, gitu ya Kak Di ya? Betul. Kalau aku gitu. Thank you Kak Ardi. Sama-sama. Mungkin ada pertanyaan dulu buat Kak Ardi. Di Kak Ardi sekarang di mana Kak Ardi? Kerja di mana? Aku sekarang kebetulan sebagai staf psikologi di homeschooling di dekat kampus kok. Jadi bisa mampir kampus kalau off-kan. Oke, sambil teman-teman nanti tunggu pertanyaan, karena kita ada 4 narasumber hari ini, kita akan langsung dulu ke narasumber berikutnya. Saya persilakan Klorinda. Ya, siap? Mungkin kamu kan belum pernah dapat TND kayak gitu ya, belum pernah belajar, tapi kamu pernah dipercayai untuk jadi fasil, apalagi fasilnya langsung di karyawan, gitu ya. Bisa di-sharingkan kira-kira apa sih yang kamu alami waktu itu dan tips-tips bagi teman-teman kamu ini kira-kira gimana agar supaya bisa menjadi seorang fasilitator? Apa aja yang harus dipersiapkan? Silakan, Klo. Ya, kapan lalu pernah diajak sama sama Pak Kendi untuk training karyawan. Kebetulan karyawannya yang
di suatu kayak komunitas gitu. Ya waktu pas training pertama itu kan belum dapat TND juga, ya agak kaget karena saya nggak menyangka juga diajak Pak Kendi waktu itu. Terus ya waktu kita laksanain training itu kan ada dikasih kayak apa namanya jadwal-jadwalnya gitu untuk apa saja aktivitas yang bakal kita lakuin dan apa saja hal-hal yang perlu kita trainingkan ke karyawan itu. Jadi ya otomatis secara tidak langsung itu waktu kita bacai kegiatan itu tuh kayak otak kita itu otomatis kayak membayangkan sendiri gitu gimana kegiatannya, terus kayak apa aja yang harus kita lakukan, persiapkan dulu gitu. Terus waktu pelaksanaannya juga terkadang itu juga ada hal-hal yang di luar dugaan. Misalnya tahu-tahu ada kayak berubah susunannya gitu, jadi otomatis kita harus istilahnya kayak peka dan cekatan untuk ngurusi semuanya itu. Terus kita juga mesti kreatif juga karena kan kadang itu situasi kayak di kondisinya itu kan belum tentu semuanya itu mendukung gitu waktu pelaksanaan training. Jadi gimana caranya kita itu juga membuat supaya suasananya itu tetap bisa aktif dan juga diterima sama trainingnya. Jadi mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari trainingnya. Ya untuk kalau tipsnya itu ya mungkin lebih banyak selain pada teori biar lebih paham juga, sama pengalaman harus memang banyak supaya lebih mengenal apa ciri-ciri orang-orang yang bakal kita training itu kayak gimana, lalu supaya kita juga lebih istilahnya kayak luas saat benar-benar tahu-tahu berubah ini berubah itu, jadi kita harus benar-benar gimana caranya memutar otak untuk kreatif gitu, terus luas untuk ngadepin training-trainingnya itu sih Pak. Oke, thank you Chloe. Jadi teman-teman dari sharingnya Chloe, teman-teman tidak perlu menjadi misalnya kalian expert banget di lingkungan kalian, misalnya kalian mau praktek, misalnya di OMK atau di lingkungan masyarakat, itu bisa menjadi sarana bagi kalian untuk belajar bagaimana menjadi seorang fasilitator. Jadi sebenarnya tidak perlu dalam konteks suatu program yang resmi, kayak gitu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Krolinda adalah pasti akan ada perasaan-perasaan cemas, ya kan? Apalagi menghadapi dengan orang-orang baru. Nah, pembicara berikutnya adalah Nathan. Nathan ini pernah kita ngobrol-ngobrol bareng kayak gitu. Ternyata dia pernah dalam di pekerjaannya gitu ya. Dia pernah mengikuti menjadi seorang trainer juga si Nathan ini. Waktu itu dia sharing juga ada ketakutan, ada kecemasan. Nah, sekarang Nathan akan sharing ke kita semuanya. Yo opo sih caranya untuk mengatasi kecemasan dalam proses ketika dia menjadi seorang trainer. Silakan, Nathan. Ya, jadi waktu itu saya ikut suatu acara training, itu kan training pertama ya. Jadi kalau training pertama itu pasti cemas, pasti nervous lah. Kalau terus yang buat nervous itu apa sih? Takut salah. Pertama itu takut salah, terus nggak menguasai yang namanya materinya, itu nggak menguasai. Nah, cara saya untuk mengatasi itu waktu itu saya memperdalam pemahaman saya tentang materi yang akan saya bawakan, lalu membayangkan bagaimana cara saya nanti itu untuk membawakan materi itu. Lalu nggak usah takut salah sih kalau menurut saya, soalnya kalau salah itu dari kesalahan bisa jadi pembelajaran untuk kedepannya. Nah, gitu sih Pak. Oke, berarti ini yang poin paling penting, saya setuju banget. Di mana kita takut salah. Ketika kita mau mencoba sesuatu yang baru, ada perasaan aku takut salah. Ya apa caranya Nathan waktu itu mengatasi ketakutanmu itu? Maksudnya ada pemikiran, wah kayaknya aku bakal salah nih nyampain materi. Nah ini apa tipsnya dari Nathan?
Kalau saya waktu itu ngatasi takut salah itu ya kayak ya udah jalanin aja gitu loh. Jalanin aja. Yang penting itu materi yang saya bawakan itu nyampe. Meskipun nanti ada salah-salah sedikit, kan trainee yang saya bawakan maksud saya yang saya bawakan acaranya itu loh Pak. Saya sampaikan itu kan belum tentu tahu kalau itu saya salah. Jadi nanti bisa saya benerin sejalan sama acara itu Pak. Itu sih Pak. Yang penting start dulu aja ya. Iya, yang penting langkah awal dulu Pak. Gimana? Yang penting langkah awal dulu. Kalau nggak jalan nggak bisa tahu. Betul. Dan biarin pengalaman itu menjadi pembelajaran bagi kita. Gitu ya, Nathan? Iya, Pak. Oke. Thank you banget. Teman-teman, mungkin kalau kalian ada pertanyaan teknis atau apa, pengen sharing pengalaman, feel free banget. Karena di sesi terakhir ini supaya kita bisa saling memperkaya satu sama lain dengan pengalaman kita. Karena pasti kita juga punya pengalaman subjektif masing-masing yang bisa saja menambah pengetahuan dari antar teman-teman kita. Jadi bagi kalian yang ingin bertanya atau ingin sharing, feel free untuk di chat atau di online, gitu ya. Nah, materi yang terakhir yang tadi saya sharingkan adalah terkait dengan persiapan teknis. Seringkali persiapan teknis ini kita gampangin. Baik kita seorang desainer trainer gitu ya. Kita gampangin, anggap remeh. Nggak apa-apa. Sapras itu belakangan-belakangan aja. Teknis itu gampang lah, yang penting materinya. Ternyata teknis juga seperti yang kita diskusikan tadi bisa mendukung proses pembelajaran yang ada. Untuk narasumber yang terakhir ini, dia ini spesialisasi di bagian perkap, istilahnya kayak perlengkapan. Iya Pak M. Ini kalau bisa disebut sebagai Master of Percaps gitu ya. Bapak yang satu ini dia salah satu spesialisasinya kan belum dipanggil udah muncul kan. Selain itu, ini juga didukung dengan tingkat kepercayaan diri yang di atas rata-rata manusia normal. Jadi pokoknya wes PDI kayak gitu ya. Nah, saya membawa meskipun dia sebentar lagi ujian skripsi, saya pengen dia sharing. Ya apa sih cara menjadi seorang perkap yang baik, yang benar-benar bisa prepare, yang bisa benar-benar bisa tidak menganggap remeh, gitu ya, tidak menganggap remeh terhadap persiapan perkap itu. Nah, itu bisa nanti ditambahkan gimana sih cara jadi orang yang sangat percaya diri, bukan kepedean ya, manusia ini bukan kepedean, tapi sangat pede. Kalian harus contoh sama manusia ini. Oke, waktu dan layar saya persilakan Al-Anas. Ya baik, terima kasih Pak Kendi, sambutan yang sangat menyentuh hati. Oke. Baik, selamat sore rekan-rekan semuanya. Mungkin mayoritas dari kalian semua sudah kenal aku ya, karena memang wajah saya sering terpampang atau sering tampil di fakultas juga. Nah, seperti yang dibilang oleh Pak Kendi tadi, memang saya sebagai salah satu spesialisnya perkap di sini, bareng sama Pak Ardi tadi. Nah, di beberapa kali kita pernah mengadakan proyek di luar, itu memang perkap benar-benar dibutuhkan, dan juga perkap itu salah satu hal yang paling krusial kalau menurut saya pribadi. Kenapa? Karena di dalam proyek-proyek nanti itu perkap itu yang akan menunjang segala aktivitas, keseluruhan aktivitas yang ada di proyeknya itu nanti, mulai dari hal-hal kecil seperti LCD, laptop, dan lain-lain, dan sampai juga dengan hal-hal yang berbau dengan outbound, sampai seperti dengan barang-barang yang sangat gede-gede ataupun dengan barang-barang yang sangat banyak sekali, itu di perkap dan juga ditalangi atau ditangani oleh perkap itu sendiri. Nah, ada beberapa hal yang mungkin saya juga bisa sharing di proyek beberapa waktu yang lalu, mungkin bareng sama Pak Adi itu, kita pernah sampai membawa satu mobil pickup
gede, bambu panjang-panjang gede-gede, dan kita berempat, cowok 4 itu bareng-bareng ngangkatin bambu-bambu gede-gede itu dibawa ke tempat outbound. Dan kita setelah susah payah, setelah berjibaku dengan bambu yang sangat berat, yang sangat bikin gatel ya kalau dipegang, itu tiba-tiba tidak jadi dipakai. Nah, suka dukanya jadi perkap itu memang seperti itu. Kita mesti diberikan fisik yang kuat dan juga daya tahan tubuh yang kuat. Terus juga kalau di perkap, bangun paling pagi, tidur paling malam, datang paling awal, pulang paling akhir. Nah, itulah perkap. Kalau perkap memang semua harus dipersiapkan, harus di double check terus, harus dicek satu-satu, didetailkan satu-satu. Kalau misalkan tidak ada alat yang sesuai, harus bisa mencari alternatif lain di tempat outbound, seperti di tempat project di lokasi di sana. Dan juga jadi tadi sih harus benar-benar tahu situasi, kondisi, lingkungan yang ada di sana, apakah sesuai dengan project-project yang akan kita gunakan terkait dengan outbound ataupun juga terkait dengan kondisi indoornya. Dan ya itu tadi sih. Terus juga mungkin kalau untuk tipsnya ini mungkin, nah ini yang seringkali kadang-kadang sama rekan-rekan sendiri saya ditanyain bahwa, Mas, awakmu itu apa sih? Kok gak tahu duwe izin yo? Awakmu iki lek ngomong ambek wong kok enak ngono yo? Kok kaya gak duwe izin? Nah, sebenarnya bukan tidak punya malu, bukan tidak punya malu, cuma memang saya ini orangnya pede. Pertama, dan yang kedua memang dari jam terbang tadi. Karena saya sudah merasakan pahit getirnya menjadi orang gak diperhatikan. Dari 200 lebih itu pernah saya dulu joget-joget di atas panggung, dilihat oleh lebih dari 200 trainee, tapi hanya dilihat saja, tidak ditirukan atau tidak diapakan, dan saya joget sendirian di sana, awkward sekali lah, bisa dibayangkan. Dan ya itu sih, kalau tipsnya, kalau kalian ingin jadi pede, banyak-banyaklah bergaul dengan orang baru, sering-sering ngomong, sering-sering bertanya, halo apa kabar, atau sering basa-basi lah istilahnya. Seperti itu sih. Ya Pak, seperti itu Pak. Oke, ini bukan itu ya, humble bragging lagi kamu ya, udah sombong optimal ini ya. Ini baru pertama kali saya dengar dari seorang Anas, teman-teman ya. Saya spesialis perkap, gak pernah loh dia ngomong gitu. Sombong dia saiki ya. Oke, teman-teman. Tapi thank you benar ceritanya Kak Anas, tadi Kak Klorinda, kemudian Kak Nathanael dan Kak Ardi gitu ya. Karena sebenarnya teman-teman pun semua itu saya nggak percaya ada orang itu nggak bisa jadi fasilitator. Nggak percaya saya. Saya selalu percaya bahwa setiap dari kalian itu pasti bisa. Tinggal masalah mau atau enggak. Nah, harapannya dengan sharing dari teman-teman dari keempat tadi, itu bisa menumbuhkan semangat kalian, bisa menumbuhkan motivasi kalian supaya lebih aktif ketika kalian dilibatkan dalam berbagai aktivitas. Tidak hanya dalam konteks TND, tetapi dalam konteks facilitating. Karena itulah esensi facilitating. Nah, kenapa kok facilitating itu enak banget? Karena facilitating itu bagaimana kita bisa mengupgrade hidup orang lain, teman-teman. Kita bisa mengupgrade hidup orang lain dengan apa yang kita berikan. Kita memfasilitasi mereka supaya orang-orang yang menjadi trainee-nya kita atau pesertanya kita bisa gaining something, menjadi kehidupan yang lebih baik. Itulah esensi dari facilitating. Nah, oke. Dari sharing keempat tadi, ada yang pengen bertanya atau ada yang pengen sharing? Karena mereka sudah jauh-jauh kita borong ini ya, apalagi dua manusia ini sibuk banget, si Ana sama si Ardi ini. Jadi ada yang pengen tanya mungkin. Ke Pak Happy, ada pengen bertanya ke mereka berempat tadi, Pak.
Atau teman-teman yang lain? Silakan. Teman-teman dulu mungkin, Pak. Ya. Saya mau tanya, Pak. Silakan, Thomas. Mau tanya ke ceritanya Kak Anas tadi ya. Jadi tadi Kak Anas sudah sharing gitu ya, dan yang saya tertarik banget ketika Kak Anas itu men-sharingkan dia joget-joget di panggung gitu ya, terus diabaikan gitu ya. Nah, kalau dari kita sendiri kan terkadang itu waktu di posisi seperti itu ya, kan kayak awkward banget, terus kayak mungkin kita bisa, kalau mental kita nggak siap atau nggak apa tuh bisa down. Nah, ketika di posisi seperti itu, apa sih yang Kak Anas pikirkan, terus apa yang dilakukan? Itu yang pengen saya tanyakan sih, seperti itu. Ya, baik. Gimana ini Pak sistemnya? Ditampung dulu apa langsung dijawab? Benar-benar merasa seperti narasumber ini ya. Besok kamu mau bisa bersikap profesional. Langsung semua kan. Oke, baik. Jawabannya tak jawab langsung ya, Thomas. Oke, jadi aku ceritain dulu kronologinya. Kronologinya aku ceritain dulu. Itu sebuah event di sekolah loh, padahal itu di sekolah SMP kalau nggak salah sini kayak di daerah Surabaya sini. Itu kita sudah benar-benar jadi tim yang gede, sudah benar-benar jadi tim yang gede. Nah, di situ kan ada namanya kan ice breaking. Nah, ice breaking. Nah, ice breaking itu kan saya ditujuk oleh atasan untuk melanjut. Oke, Anas, kamu ice breaking ya, joget kewer-kewer. Oke, ya udah, oke. Saya mengiyakan. Ketika saya mengiyakan dan saya naik di atas panggung, saya lihat, wah, ada kurang lebih hampir 200-an anak-anak SMP itu lihat ke saya. Nah, sudah saya perintahkan untuk mengikuti jogetan saya. Nah, saya kan jogetnya nggak menghadap mereka, saya kan menghadap ke belakang panggung. Jadi saya tidak kelihatan gerakan mereka atau perilaku mereka yang di belakang saya itu. Nah, setelah saya joget hampir 5 menit lebih, dan saya noleh, set, kok diam semua dan meniati saya gitu. Kayak awkward gitu, dan teman-teman fasilitator yang lain itu, rekan-rekan fasilitator yang lain, ada kakak-kakak tingkat yang lain itu juga berusaha kayak memberikan aduh Anas kasihan Anas aduh. Nah, tapi disitulah saya bisa langsung belajar bahwa ternyata profesionalitas itu juga sangat dibutuhkan. Nah, walaupun diacuhkan dengan 200 anak-anak SMP yang wajahnya gitu-gitu semua, wajahnya yang awkward semua, ngelihat saya, orang ini ngapain, nggak ngapa-ngapain. Nah, bagaimana cara saya mengatasi itu ya? Ketika saya turun dari panggung dan itu saya berusaha untuk menghampiri tim yang lain. Nah, di situ saya berusaha untuk apa istilahnya itu meminta dukungan lah istilahnya, ataupun meminta bahasa kerennya itu meminta pertolongan bahwa aku itu gimana tadi, awkward ya. Nah, rekan-rekan tim saya itu ngerti bahwa saya itu posisinya dalam keadaan malu, dalam keadaan apa ya dibilang itu ya, sudah taraf tingkat malunya itu sudah habis, sudah dilihat orang 200 lebih itu sudah dilihat awkward itu sudah habis. Nah, tapi ya itu tadi, rekan-rekan setim saya itu saya bersyukur sekali bisa setim dengan mereka. Mereka bisa memberikan saya motivasi lagi. Ayo Pak Anas sing biasane guyang guyu celungu wong seneng ngarani bikin senyum orang, bikin masa down kena gini-gini. Nah, dari situ itu saya bisa bangkit lagi untuk bisa berproses lagi. Tapi tetap dengan catatan bahwa saya tidak boleh memperlihatkan kondisi down saya itu di depan para trainee, karena itu akan sangat berdampak sekali nantinya. Seperti itu sih, Thomas.
Oke, terima kasih banyak Kanas, sangat menjawab. Oke. Thank you Ana, thank you Thomas. Oke, silakan. Yang lain? Ini ada dari Nathan tanya Pak. Boleh, nggak apa-apa. Nathan mau tanya. Apa? Ya. Untuk Kak Anas kan tadi bilang apa? Kalau mau jadi lebih pede itu harus banyak-banyak kenal orang baru, ya toh? Nah, tapi kalau menurut saya ya, gimana sih kan kalau banyak kenal orang baru itu kan belum tentu jadi orang yang lebih pede di atas panggung. Nah, cara untuk ngatasin ningkatin rasa percaya diri di atas panggung di depan banyak orang itu gimana? Oke. Mungkin saya akan jawab lagi ya. Ini ada tambahan dulu dari Yoyo ya. Nas ya, sebelum Anas jawab ya. Silakan Yoyo. On mic Yo. Silakan Yo. Halo. Ya. Sebenarnya kan kadang itu kalau kita mau ngobrol sama orang itu harus pede dulu toh. Nah, atau harus atau mungkin kadang banyak kepikiran nanti kalau nggak dijawab atau kalau nggak enak kalau gimana, itu terlalu banyak pikiran-pikiran negatif sih kalau aku sendiri, pengalamannya kayak gitu. Nah, gimana kan ada nggak tips untuk menyingkirkan hal tersebut? Oke. Nangkep nggak pertanyaannya? Dewek. Pojok terlalu ilmiah ya pertanyaannya teman-teman ya. Makanya saya sambil senyum saja. Untung saya pede. Lebih dimanusiakan Yo bahasanya Yo. Iki Anas lagi nggak nangkep pertanyaannya ini. Maksud saya kan katanya itu praktisnya dengan ketemu orang baru. Nah, itu kan kalau mau ngobrol dengan orang baru, itu kepedeannya luar biasa untuk memulai gitu maksudnya. Nah, di situ itu gimana sih caranya? Ada nggak? Itu sih. Oke. Nas, intinya gimana kalau kan ketemu orang baru juga kan perlu pede tuh Nas. Iya. Apa maksudnya? Ya. Oke. Ini aku jawab dari versi aku sendiri, aku pribadi ya. Kalau misalkan menyikapi orang, gimana kalau misalkan berkenalan dengan orang baru ataupun ngobrol dengan orang baru, mungkin kalau misalkan kalian nih tiba-tiba di suatu public area gitu ya, kan banyak orang-orang gitu, kalian sedang menunggu antri atau sedang seperti sedang mau pesen makanan lah, katakanlah seperti itu. Nah, di depan kalian atau di belakang kalian kan mesti ada orang-orang tuh yang juga antri. Nah, kalau saya biasanya kadang memulai apa itu pembicaraan, kadang itu saya menyambung dari yang mereka omongkan. Misal seperti ini, saya contohkan misal seperti ini. Pak Kendi dengan istrinya itu komplain masalah restoran, ngomong-ngomong, iya Pak, restoran iki lho rasanya gak enak yo. Kok kadang-kadang itu ya apa ya orang lain itu menilai ya. Nah, kadang-kadang saya itu muncul rasa ingin untuk memberikan masukan juga, memberikan jawaban. Nah, memberikan jawaban juga dari terkait dengan apa namanya komplain-komplain disampaikan itu tadi. Nah, dari situ itu saya kadang mulai berbicara seperti itu. Kadang kalau misalkan sudah seperti contoh tadi Pak Kendi sama istrinya berbicara seperti itu, ya saya bilang, iya kadang-kadang restoran ini tuh iya makanannya itu kadang kurang gini, kurang ini, kadang juga pelayanannya kurang enak. Nah, dari situ itu kan kita bisa memulai berbincang-bincang, juga bisa mulai mulai berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Itu tadi seperti cara pertama. Terus juga sempat dulu ini beberapa kali sih. Ini juga bisa dibilang modus lah ya. Modus.
di waktu sebelum pandemi dulu, waktu zamannya masih kantin kita itu masih bisa dilihat dan dirasakan. Itu kan kadang-kadang ada seperti bulpen ataupun juga buku yang tiba-tiba ketinggalan di sebelah meja. Nah, itu saya berikan. Nah, di situ itu saya ngomong, Mbak dari fakultas mana? Mbak dari anu mana ya? Karena saya pribadi itu muncul rasa ingin tahu. Nah, muncul rasa ingin tahu yang tinggi untuk apa ya bahasa kepo lah ya. Saya itu orangnya jujur, saya itu pribadi orang yang kepo dan juga ingin tahunya itu tinggi, makanya saya itu sampai mengalahkan rasa malu tadi loh, sampai bisa berani ngomong, Mbak fakultas mana, Mbak angkatan berapa gitu. Jadi kalau itu menurut versi saya pribadi sih, kalau mau ngobrol dengan mau mulai ngobrol dengan orang, kalau misalkan nggak pede ya itu tadilah istilahnya itu kita berusaha mencari timing yang pas lah untuk berusaha ngomong sama orang. Seperti itu sih. Moga-moga menjawab ya. Tapi benar, tapi setuju. Aku setuju dengan pernyataannya Anas memang. Karena salah satu ketika kita berada dalam kondisi yang baru dengan trainee gitu kan, yang baru, ya mau nggak mau kita harus ngobrol duluan ya Nas dengan pesertanya ya. Gitu tuh. Iya sih Pak. Iya. Dan betul, memang ya mau nggak mau kita yang harus starting duluan teman-teman untuk ajak ngobrol orang yang nggak dikenal. Oke, gitu. Oke, praktis juga ya. Tapi hati-hati ya teman-teman. Bagi kalian yang ada nomor HP-nya Kak Anas, terus Kak Anas tanya ke kalian, itu nggak usah dibalas. Khususnya yang cewek ya, nggak usah dibalas panjang lebar, oke? Jawab apa adanya aja, ya. Hati-hati. Pokoknya Kak Ardi kalau atau Kak Anas, Kak Ardi udah enggak karena sudah ada pawangnya gitu ya. Tapi kalau Kak Anas, pokoknya jawab apa adanya aja. Oke, terima kasih banyak. Nanti teman-teman bisa kontekan lagi dengan Kak Anas maupun Kak Ardi. Kira-kira kalau misalnya mereka pengen sharing gitu ya, pengen tanya tentang pengalaman kalian atau pengen cari masukan dari kalian, kira-kira mereka bisa hubungi ke mana sih? Kak Ardi sama ke Kak Anas mungkin bisa di chat di ini ya, di chat box gitu. Gak usah lengkap-lengkap ya Anas ya, Instagram aja. Biar nambah followers juga. Silakan diketik di chat. Mungkin teman-teman bagi yang tertarik untuk memang di sini agak sungkan gitu ya mau tanya, tapi kalian tertarik dengan ceritanya dari Kak Anas dan Kak Ardi, monggo bisa keep in touch sama mereka. Karena kita bisa belajar dari siapapun, even mereka masih mahasiswa. Kalau Kak Ardi, kontak di @Yohanes_Ardi13. Sedangkan Kak Anas, di mana Nas? Di al_ANNAS. Sudah dibilang ketik kok dia bacain. Saya ketik Pak. Pokoknya gampang gitu ya, al_Anas. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya di sela-sela kesibukan Kak Ardi, Kak Anas, terus Florinda sama Nathan tadi mau sharing kayak gitu ya. Semoga sharing teman-teman bisa memperkaya topik kita hari ini, khususnya di bidang fasilitator. Pak Yepi mungkin ada tambahan, silakan Pak Yepi. Ya, mungkin saya nambahin sedikit Pak. Tadi cara yang cukup bagus yang dilakukan Anas ya, ketika tadi menangkap satu pertanyaan, masih memproses, oke, iya, oke, saya kayaknya mulai paham, oke. Nah itu adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengulur waktu sehingga kita bisa proses ini gimana dulu. Oh gini, oke kita ngatur jawabannya gimana gitu. Wah macet nih kayaknya ya. Iya nggak sih? Tapi itu yang dilakukan nggak ya Nas ya tadi? Enggak ya mungkin ya? Enggak dong. Oke, waduh kayaknya saya agak macet ya. Saya matikan cam ya biar nggak terlalu macet. Oke. Ini suara saya kedengeran nggak ya? Atau macet Pak? Dengar ya? Oke. Saya izin matikan cam karena macet-macet di sini. Oke. Itu salah satu trik tadi, tapi tidak semua orang bisa pas menggunakan itu ya, tidak semua orang. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah, saya nggak tahu tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Kendi juga, tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama menurut saya adalah pahami benar dulu gitu. Teman-teman adalah orang yang kayak gimana gitu. Tadi kayak misalnya Anas sangat cocok dengan cara-cara seperti itu karena Anas punya
dia punya potensi kepedean yang tinggi gitu. Misalnya gitu, sudah dari awalnya sudah punya itu tuh gitu. Nah, kalau misalnya saya yang melakukan itu kayaknya aneh banget ya. Ini Anda ngapain? Hey gitu langsung kan kayaknya ya. Langsung ditendang sudah turun kayaknya kalau saya gitu. Setiap orang punya potensinya masing-masing dan mana yang potensinya bisa dikembangkan. Menurut saya itu dulu. Dan tapi bukan berarti ketika kita bicara tentang mana yang kelebihan dan kekurangan, terus kita menjadi sangat toleran dengan kekurangan itu, kayak ya saya memang nggak bisa ini, ya udah mau gimana lagi, saya memang nggak bisa ini, ya udah mau gimana lagi. Enggak, justru ketika kita tahu kelebihan dan kekurangan di mana, kita tahu mana yang bisa kita manfaatkan, mana yang harus kita kembangkan. Gitu. Salah satunya tadi Yoyo mengatakan bahwa kayaknya kalau aku kayaknya cemasan deh, baru ketemu orang udah cemas aku mau ngomong apa dan sebagainya. Bagus itu dikenali bahwa saya adalah orang yang pribadi yang cemasan. Ketika saya cemas, apa yang terjadi pada saya, berarti apa yang harus saya kembangkan sehingga saya bisa mengurangi hal tersebut. Itu adalah satu hal yang penting gitu. Dan kalau misalnya bicara tentang facilitating, konteksnya facilitating di dalam konteks misalnya di depan ya, public speaking gitu ya. Maka kalau sejauh yang saya ramu ya dari apa yang saya pernah baca, apa yang saya pernah pelajari, apa yang saya pernah lakukan, at least ada 3 part gitu, ada 3 part yang menjadi penting. Yang pertama tarik perhatiannya, yang kedua maintenance perhatiannya, yang ketiga salurkan ke sesi yang berikutnya gitu. Jadi selalu ada 3 part itu menurut saya. Tarik perhatiannya terlebih dahulu. Jadi jangan tiba-tiba masuk dengan oke, hari ini kita akan bahas ini, oke kita harus bahas langsung sekarap-karap gitu bahasnya. Enggak, justru malah pertama itu hal yang penting untuk kita tarik perhatiannya dulu gitu. Satu hal yang sangat penting yang kita lakukan pertama adalah itu, tarik perhatiannya dulu gitu. Setelah kita dapat, kita sudah catch perhatiannya, catch attention-nya, baru kita maintenance itu perhatiannya gitu. Dengan gaya kita gitu. Contoh misalnya saya ya, saya mengatakan ini bukan berarti saya jago di facilitating, enggak. Saya hanya orang yang belajar facilitating, yang masih terus belajar hingga saat ini gitu. Sehingga kalau misalnya teman-teman juga sering tahu, kalau saya diminta untuk sambutan saya deg-degan ya kan, mau facilitating bagus kayak gimana ya kan, sambutan jadi deg-degan ya kan. Tapi kita terus belajar gitu. Maka yang pertama kita, menurut saya sih, apa yang biasanya, saya bilang biasanya yang pas adalah yang pertama catch the attention dulu, terus baru attention yang dapat di maintenance, baru nanti berikutnya kita salurkan ke sesi yang berikutnya untuk membantu yang sesi berikutnya untuk catch the attention lagi gitu. Nah itu kan sama ya sebenarnya, prinsipnya akhirnya menjadi sama dengan kalau misalnya kita mendesain satu training, ada pre, terus misalnya ada kondisinya, terus ada resolusinya. Sama sebenarnya, ketika pre itu kita catch the attention, kita siapkan orangnya, terus misalnya kita maintenance atensinya selama saat kondisi, dan setelah itu kita resolusi. Nah, semua itu sayangnya memang dalam TND kali ini kita tidak bisa benar-benar mempraktekkan gitu ya, bagaimana sih cara memfasilitasi gitu, karena memang kita sangat terbatas di dalam online ini gitu. Tapi jangan khawatir teman-teman, fakultas sudah banyak memberikan udah tahu nih ya bridging-nya kemana ya. Fakultas sudah banyak memberikan kesempatan. Mantap ya. Memang kita harus bridging gitu. Kasih teori tipis-tipis, terus baru kasih bridging-nya. Mantap. Nah, fakultas sudah banyak memberikan fasilitas-fasilitas yang bisa teman-teman gunakan untuk bisa mengembangkan hal tersebut. Sangat sayang menurut saya ketika teman-teman, ya ini baru namanya bridging yang baik dan benar. Sangat sayang menurut saya ketika teman-teman tidak memanfaatkannya. Mengingat kalau teman-teman tahu di luar sana itu banyak sekali pelatihan-pelatihan ataupun seminar ataupun workshop tentang public speaking. Banyak sekali dan mahal-mahal. Dan sangat mahal sih. Kayak saya sendiri saya merasa wah ini bagus nih gitu. Kayak saya mau ikut, wah uangnya tidak ada ya kan. Nggak apa-apa lah, saya belajar aja di Ormawa lagi gitu sama teman-teman juga gitu. Sangat banyak hal yang bisa kita gunakan untuk itu. Mengingat kita masih kuliah, yang karena justru ketika kita kuliah, salah itu menjadi sangat wajar. Di dunia luar, kita kan bicara tentang positif psikologi di sini ya gitu. Mungkin teman-teman, saya nggak tahu, tapi mungkin teman-teman ketika sudah memasuki dunia di luar fakultas, sometimes teman-teman akan memasuki dunia di mana kenapa mendapatkan apresiasi susah sekali ya gitu. Kenapa kayak gitu-gitu tuh. Yang mana itu juga akan membuat mental kita semakin down. Dan resiliensi menurun. PD juga menurun. Yang sudah tadi dijelaskan,
Itu semua sangat dibutuhkan untuk melakukan public speaking. Yang mana public speaking sangat dibutuhkan untuk semuanya. Nah, gunakan kesempatan-kesempatan yang ada, teman-teman. Ormawa teman-teman sudah mungkin beberapa yang BPM, ya kan? Kalau misalnya mau masuk lagi kan agak sulit ya karena sudah semester akhir. Nah, yang paling dekat sekarang ada pembukaan fasilitator Sadari. Bagus Bang. Nah, yang paling dekat ada pembukaan fasilitator Sadari, teman-teman. Nah, ini bagi saya atau sejauh yang saya tahu ya, bagi teman-teman angkatan teman-teman itu adalah kesempatan terakhir mungkin ya. Kesempatan terakhir sebelum pada akhirnya nanti teman-teman fokus untuk skripsi gitu. Sadarinya akan dilakukan pada bulan Juni dan Juli ini, sehingga mungkin itu bagi teman-teman yang proskrip itu akan ya berbarengan dengan waktu revisi mungkin ya gitu. Atau mungkin ya revisinya sudah beres gitu. Mungkin akan berbarengan dengan waktu revisi, tapi sangat worth it menurut saya, sangat worth it untuk diperjuangkan sehingga teman-teman bisa mendapatkan skill yang baru, gitu. Tidak mungkin dong keluar teman-teman hanya nanti keluar terus apa? Wah dulu saya sangat rajin mengerjakan skripsi, wah biasa tidak dilihat. Jujur saja saya mengatakan sejujurnya ketika saya sangat rajin mengerjakan skripsi, saya setiap hari mengerjakan skripsi, ya itu bagus. Ya, itu mungkin akan jawab, oke, it's good for you, thank you. Next, gitu mungkin. Oke, it's good for you, thank you, next, gitu mungkin ya. Jadi kita harus bisa menjual skill apa yang bisa kita miliki. Salah satunya bagaimana menumbuhkan skill itu adalah dengan fasilitas yang sudah diberikan. Salah satunya adalah menjadi fasilitator Sadari dan LKMM nantinya. Jadi kalau misalnya ada kesempatan, silahkan mendaftar teman-teman. Jangan takut bahwa nanti skripsinya nggak selesai dan sebagainya. Dari saya seorang kapiten, tidak. Saya misalnya, saya juga punya ketakutan yang sama dulu teman-teman. Saya punya ketakutan yang sama. Dan ya ternyata saya masih bisa untuk menyelesaikan itu gitu. Saya masih bisa untuk menyelesaikan itu. Dan banyak teman-teman lain yang juga punya ketakutan yang sama dan kita bareng-bareng bisa menyelesaikan itu. Seperti saya selalu bilang, bahwa kita di sini nggak cuma untuk belajar, tapi juga belajar untuk kehidupan. Itu kan nilai-nilai value kita itu non scholastic videodisimus, ya kan? Oke, mungkin itu dan agar kita nantinya bisa menjadi agent of change dengan melakukan experiential learning. Itu aja mungkin dari saya. Jangan lupa untuk mendaftar menjadi fasilitator di Sadari. Terima kasih teman-teman semuanya. Goks, selamat siang. Terima kasih Pak Kendi, saya kembalikan. Oke, jadi intinya jangan lupa daftar Sadari gitu ya Pak ya. Benar, saya kasih bridging. Tadi kan di catching dulu kan attention-nya, maintenance sedikit, terus baru resolusi ke Pak Kendi. Resolusinya join Sadari as soon as possible. Oke, teman-teman. Jadi itu untuk materi hari ini. Nanti untuk UAS, untuk tugas, silakan baca di ini ya, di Bella. Mekanismenya seperti apa. Good luck untuk ininya. Good luck untuk semua tugas-tugas kalian, semua UAS kalian. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Thank you Pak Happy, thank you teman-teman. Kita foto untuk final class ini. Tadi awal kita nggak foto ya Pak ya? Awalnya? Iya, awalnya nggak foto. Saya benar perubahan. Apa? Perubahan? Iya, muka saya sebelum kelas dan sudah kelas itu gimana? Oke, siap. 1, 2, ada 4 layer ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Banyak sekali ya. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, semuanya thank you. Good luck buat kehidupan kalian. Bye-bye. God bless. Thank you, Pak. Thank you.